Selamat datang di channel Move Movie 24. Saya Bang Amran. Salam sehat selalu bagi kalian beserta seluruh keluarga. Kali ini saya akan ngebacotin film berjudul Master Jet The Ip Man Legacy yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Yuen Wong Ping dan dibintangi Jin Zhang sebagai Cheung Tin Chi, Dave Bautista sebagai Owen Davidson, Kevin Cheung sebagai So Sai Kit, Chris Chow sebagai Nana, Liu Yan sebagai Julia, dan Tony Jaa. Kita juga akan melihat karisma Michelle Yeoh yang berperan sebagai Su Ngan Kwan dalam film ini. Dan tentunya tak ketinggalan orang tampan yang ngebacotin kalian sepanjang film ini sebagai pembawa alur ceritanya. Ini manusianya. Master Kungfu yang bernama Cheung Tin Chi yang pernah dikalahkan Ip Man di seri ketiga memilih pergi meninggalkan perguruan Wing Chun dengan membawa anaknya dan menjadi pembunuh bayaran. Selama perjalanannya, Tin Chi juga memiliki toko yang juga ditempatinya sebagai tempat tinggal bersama anaknya bernama Feng. Setelah melalui hari demi hari, Tin Chi belum bisa menjalani hidup normal. Tin Chi justru dihadapkan dengan berbagai masalah karena terlibat perkelahian dengan kelompok mafia. Bagaimana kisahnya? Tetap stay tune di channel ini dan memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng dan berikan komentar setelah menonton keseruan filmnya sampai habis. Dan saya doakan semoga rezeki kalian lancar. Di awal film kita akan melihat Tinci menyerahkan batu giok kepada bosnya usai menghajar seseorang dan Tinci mendapat sejumlah uang. Di tempat itu Tinci mengatakan ingin mundur dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Namun bosnya ini menghalanginya. Tinci tetap berisi keras dan pergi meninggalkan bosnya. Si bos justru menantang Tinci untuk menghindari timah panas. Hal itu cukup mudah dilakukan oleh master kungfu ini. Dan perkelahian singkat juga terjadi setelah salah satu anak buah bos tadi kita panggil saja Tony mencoba menghentikan Tinci. Di hari berikutnya Tinci sudah membuka tokonya bersama anaknya bernama Feng. Tinci kemudian mengantarkan pesanan pembeli sambil mengantarkan Feng ke halte bus untuk pergi ke sekolah. Ia berjanji akan tepat waktu menjemput Feng dan akan pergi ke restoran karena hari itu adalah hari ulang tahun Feng. Sementara di tempat terpisah terlihat seorang wanita bernama Nana sedang asik mengisap opium atau narkoboy. Nana juga terlibat hutang dengan bandar yang berada di situ bernama So Saikit. Karena Nana belum bisa membayar hutangnya, wanita ini kemudian dihajar oleh Kit. Kembali kepada Tinci, sebelum ia pulang, ia mampir ke toko mainan untuk membelikan hadiah kepada Feng. Namun di tengah perjalanan pulang, Tinci melihat Nana dan Julia dikejar oleh anak buah Kit karena bunga hutang Nana belum dibayar. 你弄坏我东西了。Tinci yang sudah berteman lama dengan Julia kemudian membantunya hingga anak buah Kit dihajar oleh Tinci. Perkelahian itu akhirnya dihentikan oleh polisi dan mereka semua dibawa untuk diinterogasi. Namun setelah ada negosiasi yang dilakukan Kit kepada pimpinan polisi bule yang korup itu, Kit bersama anak buahnya kemudian bebas. Sementara Julia dan Nana juga diperbolehkan pulang. Sementara Tinci harus didata lebih dulu. Tak beberapa lama Tinci kemudian menjemput Feng untuk pergi ke restoran. Karena sudah larut malam, restoran itu sudah tutup bersama dengan si pemilik restoran yang keluar bernama Owen Davidson. Tinci kemudian memberikan hadiah mainan itu kepada Feng. Meskipun sudah rusak akibat terhempas saat Tinci bertarung tadi, Feng tetap menerima kado dari ayah yang juga sangat disayanginya. Di hari berikutnya kita akan diperlihatkan sebuah organisasi mafia yang diketuai So Ngan Kwan, juga diikuti oleh Kit yang merupakan adik dari Kwan. Kwan akan merubah bisnis opium itu menjadi usaha yang halal. Sejumlah rekan Kwan setuju kecuali Kit yang agak keberatan. Pada malam hari saat Tinci dan Feng tertidur, rumah mereka diserang oleh Kit bersama para bebenguknya. Toko mereka dilempari bom molotov sehingga terbakar.
Tinci berusaha keluar dari kepungan api untuk menyelamatkan anaknya. Di luar mereka sudah dihadang Kit dan anteknya. Tinci berupaya menghindari dan berlari dari kejaran anak buah Kit. Setelah bertemu dengan Julia, Tinci kemudian menitipkan anaknya yang sudah mengalami luka bakar. Tinci menghadapi anak buah Kit dan menghajarnya satu persatu. Tiba-tiba Tony juga datang menyerang Tinci. Perkelahian GG dua orang ahli kungfu ini terjadi begitu seru. Setelah mengeluarkan masing-masing jurusnya, akhirnya Tony pergi setelah menerima beberapa pukulan dari Tinci. Sementara Feng yang ditolong oleh Julia mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Sedangkan si bule polisi korup menyuruh anak buahnya menghentikan kasus pembakaran rumah Tinci. Polisi korup memerintahkan anak buahnya untuk mengatakan kepada Tinci kalau kebakaran tersebut hanyalah sebuah kecelakaan. Singkat cerita, Julia kemudian membawa Tinci dan Feng menemui kakaknya bernama Fu yang merupakan pemilik bar. Julia menolong Tinci karena sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi, sehingga Tinci juga harus bekerja di bar milik Fu yang gajinya nanti sebagai uang sewa tempat tinggal. Luka bakar di punggung Feng masih membuatnya lemah. Hal itu membuat Tinci marah kepada Kit. Tinci kemudian menyerang rumah candu milik Kit. Akan tetapi Kit tak berada di tempat itu. Namun Tinci juga membakar rumah candu tersebut seperti yang sudah dilakukan Kit saat membakar rumahnya. Keesokan harinya Kit datang dan melihat rumah candunya sudah porak-poranda. Di tempat itu Kwon juga datang dan kembali mengatakan kepada Kit agar tidak lagi membuat onar, juga memintanya untuk membubarkan perkumpulan rumah candu tersebut. Kwon kemudian mengambil alih semua masalah Kit termasuk berurusan dengan Tinci. Pada suatu hari Kwon kemudian berkunjung ke bar milik Fu. Kwon dituangkan minuman beralkohol oleh Tinci. Namun Kwon memintanya agar Tinci yang meminumnya dengan sentuhan jurus kungfu di gelas tersebut. Tinci menolak untuk minum sehingga ia menahan gelas tersebut agar tidak terjatuh dan mendorong kembali gelas tersebut kepada Kwon. Sehingga gelas berisi minuman beralkohol menjadi korban oleh dua orang ahli kungfu ini. Kwon mendatangi Tinci hanya ingin memberikan cek sebagai ganti rugi setelah Kit membakar rumahnya. Namun cek tersebut dikembalikan Tinci karena menurut Tinci ia juga sudah membakar rumah candu milik Kit. Sementara Fu dan Tinci kemudian terlihat minum bersama. Fu mengetahui kalau Tinci adalah guru kungfu yang bertarung melawan Ip Man. Bahkan menurut Fu, Tinci juga terkenal dengan memiliki perguruan Wing Chun. Fu kemudian mencoba menantang Tinci dan memintanya untuk mengeluarkan jurus Wing Chun. Namun dalam duel persahabatan itu, Tinci dengan mudah mengalahkan Fu tanpa mengeluarkan jurus Wing Chun. Singkat cerita, Tinci diajak oleh Fu makan malam bersama di restoran Owen. Makan malam yang sudah dianggap sebagai keluarga itu juga dihadiri oleh Nana, Julia, dan Feng. Feng merasa baru kali ini ia bisa menikmati makan malam di restoran tersebut sejak dijanjikan oleh ayahnya. Feng kemudian mendapatkan kue tar dari Owen si pemilik restoran. Saat meletakkan kue tersebut, Feng melihat Owen memakai gelang berlambang Batman. Kemudian di ruang terpisah, Owen terlihat melelang sebuah guci cantik yang bernilai tinggi. Dari tawaran para tamu di restoran tersebut, mereka kaget saat Kwon yang ada di restoran itu menawar dengan harga termahal. Kemudian Kwon diminta untuk menyampaikan sesuatu kepada tamu restoran lainnya. Saat Kwon menyebutkan latar belakang bisnisnya bernama Zheng Li, tamu undangan justru membuli Kwon. Karena mereka tahu kalau organisasi Kwon adalah organisasi hitam, sehingga tidak pantas kalau hasil dari lelang tersebut sebagai amal kepada warga pengungsi. Sementara di tempat lain, Tinci mendapati seorang warga yang sedang asik menikmati narkoboy dan mencegahnya, serta menanyakan dari mana dia mendapatkan barang haram tersebut. Ternyata narkoboy tersebut diedarkan oleh Kit bersama anak buahnya. Kit melakukan ini agar bisa mengumpulkan uang dan berkuasa seperti Kwon. Tinci bersama Julia kemudian mencari semua pengedar dan menghajarnya. Benar saja setiap mereka menemukan anak buah Kit selalu ada barang bukti narkoboy.
Peredaran narkoboy di kota itu ternyata sudah meluas, dan baru diketahui kalau restoran milik Owen juga banyak menyimpan narkoboy di lemari pendingin daging. Owen ternyata bos besar di balik peredaran narkoboy. Selama ini restoran tersebut hanya kedok untuk menyembunyikan bisnis haramnya. Tak beberapa lama Kit dan anak buahnya menemui Owen. Kit ingin bergabung dan bertransaksi narkoboy dalam jumlah besar dan akan diedarkan. Peredaran narkoba yang dilakukan Kit juga meresahkan Tinci. Ia kemudian mendatangi Kwan agar segera menghentikan adiknya. Kwan berjanji akan menyelesaikan ini dan meminta waktu kepada Tinci. Sementara di bar milik Fu, Nana terlihat ketagihan dengan narkoboy meskipun ia berusaha untuk tidak menggunakannya lagi. Saat Nana keluar bar, ia melihat beberapa narkoboy yang sengaja diletakkan Kit dan anak buahnya. Nana kemudian mengambil narkoboy tersebut. Kit bersama anak buahnya menghampiri Nana. Di tempat itu Nana dicekoki narkoboy dengan dosis yang banyak. Nana kemudian dicari oleh Julia. Saat berada di luar, Julia melihat Kit bersama anak buahnya yang terburu-buru masuk ke dalam mobil. Julia kemudian menemukan Nana dalam keadaan overdosis dan akhirnya tewas. Tinci dan Fu kemudian menuntut balas atas kematian Nana. Mereka mendatangi tempat tinggal Kwan. Di tempat itu ternyata Kit juga ada bersama puluhan anak buahnya sehingga pertarungan pun terjadi. Satu persatu anak buah Kit dilumpuhkan. Saat Kit ingin dihajar oleh Tinci, Kwan menolong Kit. Kwan dan Tinci yang sama-sama memiliki ilmu bela diri kungfu bertarung dengan seru. Sementara Fu juga tak kalah hebat menghadapi anak buah Kwan. Saat Kit ingin menembak Tinci dan Fu mengancam dengan kapak, tiba-tiba Kwan memotong tangan Kit dengan pedangnya. Menurut Kwan itu adalah tebusan dari kesalahan yang dilakukan adiknya. Kwan juga menanyakan di mana Kit menyimpan narkoboy. Barang bukti narkoboy yang dimiliki Kit ternyata tidak sedikit. Penemuan itu juga disaksikan oleh sejumlah wartawan. Tak berselang lama setelah Fu terkenal di koran, Owen kemudian menjebak Fu. Ia khawatir bisnisnya juga akan terbongkar. Owen bekerja sama dengan polisi korup untuk menggeledah bar milik Fu, sehingga polisi menemukan narkoboy. Padahal narkoboy itu sengaja dibawa agar Fu ditangkap. Akan tetapi Fu tidak dibawa ke kantor polisi. Fu justru diantar di hadapan Owen. Di tempat itu Fu dihajar habis-habisan hingga akhirnya tewas. Untuk menutupi kematian Fu, polisi mengemasnya kalau Fu jatuh dari tebing saat melarikan diri. Di kamar jenazah itu, Tinci menemukan gelang berlambang Batman dari tangan Fu. Sehingga sangat jelas kalau kematian Fu bukan karena jatuh tapi dibunuh oleh Owen. Tinci kemudian berpamitan dengan anaknya karena akan menghentikan Owen sebagai bandar narkoboy terbesar, sekaligus menuntut balas atas kematian Fu. Setelah bertemu dengan Owen di restoran tersebut, mereka berduel cukup lama. Tinci sempat kewalahan, namun pada akhirnya Tinci mengeluarkan Bincun dan mengalahkan Owen. Saat Owen keluar dari restorannya berniat untuk kabur, sejumlah polisi sudah datang termasuk si bule polisi korup. Perdebatan sempat terjadi sehingga Tinci pun disalahkan. Sementara sejumlah orang yang berada di situ membela Tinci juga dipukuli oleh polisi. Kemudian barang bukti ditemukan di mobil Owen. Polisi korup yang melindungi pengedar narkoba itu justru ditangkap oleh anak buahnya. Sementara Owen yang berupaya kabur juga dikejar oleh Tinci dan sejumlah massa. Namun Owen tewas setelah diserang oleh Tony dengan senjata rahasia tepat mengenai kepalanya. Lantas kenapa Tony terlibat membunuh Owen? Ternyata Kwan lebih awal mendatangi bos pembunuh bayaran dan menyuruh membunuh Owen sebelum duel Tinci dan Owen terjadi. Tinci kemudian pulang menemui anaknya dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Mohon memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, komen juga terkait film ini. Saya Bang Amran, sampai jumpa lagi di channel Movie 24.